Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi kulli syai'in hikmatu wa naba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman mu'araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, rasa syukur kita harus senantiasa kita ungkapkan lewat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Darun Ni'mah rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang pemilik pohon korma yang mempunyai pohon yang mayangnya menjulur ke rumah tetangganya. Seorang fakir yang banyak anak, setiap kali pemilik kurma itu memetik buahnya, ia memetiknya dari rumah tetangganya itu. Apabila ada kurma yang jatuh dan dipungut oleh anak-anak orang fakir itu, ia segera turun dan merampasnya dari anak-anak itu. Bahkan yang sudah masuk ke dalam mulut mereka, dipaksanya dikeluarkan dari mulutnya. Orang fakir itu mengadukan halnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji akan menyelesaikannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pemilik pohon korma itu dan bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Berikanlah kepadaku pohon korma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan. Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan pohon korma di surga." Lalu si pemilik pohon korma itu berkata, "Hanya sekian tawaranmu, Tuan. Aku mempunyai banyak pohon korma, dan pohon korma yang diminta itu adalah yang paling baik buahnya." Lalu si pemilik pohon korma itu pun pergi. Pembicaraan sang pemilik korma dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdengar oleh seorang dermawan yang langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Seandainya pohon korma itu menjadi milikku, apakah tawaran Tuan itu juga berlaku kepada saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Maka pergilah si dermawan itu menemui si pemilik pohon korma. Si pemilik pohon korma berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pohon korma di surga sebagai ganti pohon korma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku? Aku telah mencatat tawaran beliau. Akan tetapi buah pohon korma itu sangat mengagumkan. Aku banyak mempunyai pohon korma, tetapi tidak ada satupun pohon korma yang sehebat itu." Orang dermawan itu berkata, "Apakah engkau mau menjualnya?" Lalu ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup." Orang dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang kau inginkan?" Lalu ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon korma."
Lalu orang dermawan itu terdiam, kemudian berkata lagi, engkau minta yang bukan-bukan, tapi baiklah, akan kuberikan 40 pohon korma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya. Ia pun memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Orang dermawan itu menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, pohon korma itu telah menjadi milikku, aku akan menyerahkannya kepada engkau. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menemui pemilik rumah yang fakir itu dan bersabda, ambillah pohon korma itu untukmu dan keluargamu. Maka turunlah surah Al-Lail yang diantaranya menceritakan perbedaan kedudukan dan kesudahan orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami' Darun Nikmah rahimakumullah. Surah Al-Lail ini dimulai dengan sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang bertolak belakang sifat-sifatnya, yaitu malam dan siang, serta laki-laki dan perempuan. Isi sumpah atau muqsam alaih, Allah juga berkenaan dengan sifat manusia, berkenaan dengan kekayaan yang bermacam-macam, yaitu ada yang menggunakannya untuk membantu orang lain, dan ada juga yang tidak mau menggunakannya untuk membantu orang lain dan membawa mereka masuk ke dalam surga, sedangkan yang kikir akan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Dua tingkah laku manusia yang bertentangan berkenaan dengan kekayaan Allah gambarkan pada ayat yang ke-5 sampai ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan adanya 3 tingkah laku manusia. Yang pertama adalah orang yang suka memberi, yaitu menolong sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya saja, akan tetapi yang merupakan kewajiban, juga berinfak, bersedekah dan sebagainya yang bukan wajib. Lalu yang kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintah Allah dan melanggar daripada larangan-larangannya. Yang ketiga, membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Nikmat terbesar yang ia akui adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperolehnya. Di antaranya membantu antara sesama manusia. Kepada mereka yang melakukan 3 aspek ini, senantiasa bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, ada manusia yang bertingkah laku sebaliknya, yakni ia bakhil, pelit, tidak mau menolong sesama, apalagi mengeluarkan kewajibannya yaitu zakat. Di samping itu, ia sudah merasa cukup segala-galanya. Oleh karena itu, ia merasa tidak memerlukan orang lain, bahkan Allah sekalipun. Akibatnya, ia sombong dan tidak mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah diterima dan tidak mengharapkan nikmat-nikmat itu. Akibatnya, ia tidak memperdulikan aturan-aturan Allah. Orang itu akan dimudahkan Allah menuju kesulitan, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Kesulitan di dunia misalnya kejatuhan, penyakit, kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Kesulitan di akhirat adalah ketersiksaan yang puncaknya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darun Nikmah rahimakumullah.
pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 21, ayat 12 sampai ayat 21. Allah menggambarkan kesudahan daripada dua golongan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa itu dari neraka, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, dan kelak dan benar-benar mendapatkan kesenangan yang sempurna. Allah menegaskan bahwa ia berkewajiban menunjuki manusia mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah juga pemilik alam ini, baik alam dunia maupun alam akhirat. Bila Allah pemilik segala-galanya, maka tiada jalan bagi manusia selain meminta semuanya itu kepadanya dengan jalan mengimani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah telah menunjuki manusia jalan yang benar, Dia juga memperingatkan manusia tentang adanya neraka yang senantiasa menyala-nyala. Penghuni neraka itu adalah mereka yang paling durhaka, yaitu orang-orang yang senantiasa memandang dusta wahyu-wahyu yang disampaikan kepadanya, karena itu tidak mau mengimaninya dan tidak mau menjalankannya. Sebaliknya adalah orang-orang yang bertakwa, yaitulah orang yang memberikan kekayaannya untuk membantu orang lain, untuk mensucikan dirinya. Orang yang takwa ini akan dijauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang paling takwa adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menggunakan seluruh kekayaannya untuk memerdekakan orang-orang yang lemah dan perempuan-perempuan yang masuk Islam dan membantu mereka. Orang-orang yang bertakwa membantu orang lain bukan karena orang itu berjasa kepadanya, yang karena itu ia perlu membalasnya. Ia membantu orang lain semata-mata karena mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Orang takwa yang membantu orang lain untuk mencari ridho Allah itu akhirnya akan memperolehnya. Orang itu terjauh dari neraka dan akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Ni'mah. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuknya, lalu beriman dan bertakwa serta mematuhi segala perintah-perintahnya. Antara lain mengeluarkan kekayaan kita untuk membantu sesama guna memperoleh kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsana ma nataqa bihi an-natiq wa awdaha ma jaa bihi al-wa'iz as-sadiq kalamu man kalamuhu la makhluqa wa la khaliq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.